Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Dani Sandra Nasution, NIM 0704201004 dari kelas Prodi Biologi 1. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menampilkan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang materinya berjudul tentang komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Pengertian komunikasi lisan secara etimologi. Secara etimologi, menurut asal-usul kata, istilah komunikasi dalam bahasa Inggris atau communication berasal dari bahasa Latin atau komunikasi, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Kata komunis mengandung arti sama, maksudnya sama makna. Sedangkan bentuk dari kata kerja, communication, adalah communicare, yang artinya bermusyawarah, berunding, atau berdialog. Pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi ialah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara yang demikian ini disebut komunikasi non-verbal. Dari yang kita ketahui, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan. Pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi, dan juga tatap muka yang melalui televisi sirkuit tertutup atau closed circuit televisi atau CCTV. Di komunikasi lisan, berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri komunikasi lisan terdiri atas 1. Bersikap tatap muka atau text to speech. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka secara langsung. Yang kedua, terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. Yang ketiga, terikat dengan waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama. Jika ingin pesannya didengar orang lain, ini untuk membedakan dengan sistem komunikasi lain setelah adanya penemuan teknologi komunikasi dengan media pita kaset, seluloid, kertas, dan sebagainya. 4. Menggunakan organ dominian berupa mulut dan telinga. Walaupun mungkin ditambah mata, komunikasi lisan hanya menggunakan sumber daya komunikasi yang berupa tubuh manusia, yaitu panca indera mereka. Sudah tentu ada aspek-aspek nonverbal yang ikut berperan dalam menunjang komunikasi ini, yang bisa berupa gaya berpakaian, ekspresi muka, gerak tubuh yang mungkin punya makna. Yang kelima, mementingkan penampilan, yaitu setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan diri, terutama kesiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan proses komunikasi. Jenis komunikasi lisan, yaitu
komunikasi lisan langsung dan komunikasi lisan tidak langsung. 1. Komunikasi lisan langsung. Komunikasi lisan langsung merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara jarak dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. 2. Komunikasi lisan tidak langsung. Berbeda halnya dengan komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada komunikan. Prinsip komunikasi lisan terdiri dari 1. Bunyi, 2. Suara, dan 3. Nada. Berikut ini terdapat beberapa prinsip komunikasi lisan terdiri atas suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini pun dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal. Suara mati alias suara yang berasal dari huruf mati yang merupakan huruf konsonan. Bahkan kondisi fisik pun dapat membedakan suara seorang individu ketika ia mengeluarkan suaranya, seperti bindeng atau sulit membunyikan nasal karena flu, serak atau parau karena kehabisan suara, cadel atau sulit membunyikan huruf konsonan, dan gagap atau sulit membunyikannya dengan lancar. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari 2 benda atau lebih. Nada, bunyi merupakan intonasi atau tingkatan suara, sehingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seseorang dalam memproyeksikan suaranya. Adapun kedua jenis nada pada seseorang individu yaitu melengking atau nada tinggi dan bass atau nada rendah atau berat. Kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. 1. Kelebihan komunikasi lisan menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan, dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas, dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Yang kedua, kekurangan komunikasi lisan memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi, memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan terdiri atas 1. Memahami materi. Salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan Anda dalam berkomunikasi secara lisan adalah pemahaman terhadap materi yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua, kemampuan berbicara. Dalam komunikasi yang dinilai tidak hanya seberapa cerdasnya Anda, melainkan juga keberhasilan Anda dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan kepada pendengar. Yang ketiga, kepercayaan diri. Percaya atau tidak, kepercayaan diri seseorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam berkomunikasi lisan. Untuk menjadi seseorang yang percaya diri dan memiliki pembicaraan yang berkualitas, dibutuhkan pengalaman dan persiapan yang matang. Yang keempat, penampilan. Dengan penampilan yang rapi, Anda akan memberikan efek segar dan citra yang positif akan diri Anda. Tidak perlu heboh, sederhana, namun mengikat. Yang kelima, intonasi dan artikulasi. Intonasi dan artikulasi sangat penting ketika Anda berbicara di depan banyak orang. Maka dari itu, Anda perlu melatih diri Anda dalam mengatur artikulasi dan intonasi, sehingga komunikasi dapat dilakukan secara maksimal.
Yang keenam, gaya bicara. Namun, apabila Anda lepas kontrol dan menunjukkan keangkuhan Anda, maka audien akan memiliki penilaian yang buruk terhadap Anda. Maka dari itu, evaluasi diri Anda dan perhatikan bagaimana Anda berbicara di depan orang selama ini. Komunikasi tertulis. Pengertian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan yang melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat yang melalui pos, telegram, telegraf, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contoh bentuk komunikasi tertulis misalnya ketika melakukan surat penyurat bisnis seperti 1. Membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. 2. Membuat dan mengirim surat aduan kepada pihak lain. Ketiga, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. 4. Membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. Kelima, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Yang keenam, membuat dan mengirim surat pemesanan barang atau order kepada pihak lain. Ketujuh, membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain. Kelapan, membuat dan mengirim surat kontak kerja kepada pihak lain. Dan kesembilan, memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi produk-produk baru. Bentuk komunikasi tertulis. Berikut ini terdapat beberapa bentuk komunikasi tertulis terdiri atas 1. Surat dan memo diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. 1. Permintaan atau permohonan langsung. Yang kedua, rutin, berita dan pesan-pesan yang baik. Ketiga, berita-berita yang tidak baik. Yang keempat, pesan-pesan persuasif. Yang kedua, laporan. Fungsi laporan antara lain: 1. Memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah. Yang ketiga, merupakan sumber informasi. 4. Merupakan bahan untuk pendokumentasian. Tujuan laporan antara lain: 1. Mengatasi suatu masalah. Yang kedua, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Yang keempat, mengadakan pengawasan dan perbaikan. Yang kelima, menemukan teknik-teknik baru. Prinsip komunikasi tertulis. Berikut ini terdapat beberapa prinsip-prinsip komunikasi tertulis terdiri atas 1. Lengkap. 2. Ringkas. 3. Pertimbangan. Yang keempat, konkret. Kelima, jelas. Keenam, sopan. Dan ketujuh, benar. Persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Berikut ini terdapat beberapa persyaratan penulisan komunikasi tertulis terdiri atas 1. Ditulis dalam format atau bentuk yang menarik. Yang kedua, memilih maksud dan tujuan. 3. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 4. Penggunaan bahasa yang baik dan benar. 5. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca. Keenam, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi. 7. Hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca. 8. Menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Sekian video dari saya mengenai penjelasan tentang materi komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.